Shalom Bapak Ibu. Terima kasih tim worship membawa kita menyembah Tuhan dengan sangat baik. Bapak Ibu, hari ini hari Pentakosta. Jadi selamat memperingati hari Pentakosta. Saya akan bacakan satu ayat dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kesaksian mulai dari mana? Dari Yerusalem. Dimulai dari yang terdekat dengan kita. Kesaksian sesungguhnya dimulai dari keluarga kita. Maka keluarga kita adalah sasaran misi kita, Bapak Ibu. Kita harus bersaksi kepada seluruh keluarga kita, supaya seluruh anggota keluarga kita boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu iman keluarga. Mari kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal ke-24. Perikopnya cukup panjang, maka mari kita membacakan silih berganti. Apakah singer bisa membantu saya membaca bergantian ya? Saya akan bacakan ayat yang pertama, ganjil. Singer bersama Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat ke-14 dan ayat yang ke-15. Mari sama-sama kita bacakan. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu bilang amin. Oke. Yosua pasal 24 ayatnya yang pertama. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak diberikan Yakub dan Esau, kepada Esau diberikan keturunan Seir dan janji-janjinya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu, lama kamu berdiam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori, negeri yang bersangkap sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kugunakan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zipor, Raja Moab, berbangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab
Bersama-sama ayat 15 ya, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu tahu buku ini? Ada yang pernah baca? Belum pernah baca ya? Bapak Ibu, Joshua Harris adalah seorang pendeta yang sangat terkenal. Dia mengembalakan sebuah mega church di daerah Maryland, Amerika. Di usia yang sangat muda, 21 tahun, dia menuliskan buku ini. Buku ini luar biasa jadi bestseller karena terjual jutaan kopi ya. Buku judul ini adalah I Kiss Dating Goodbye. Buku yang sangat luar biasa karena apa? Karena Joshua Harris ini menekankan tentang bagaimana anak-anak muda harus mempertahankan kekudusan hidupnya sebelum mereka masuk ke dalam pernikahan. Tetapi yang mengejutkan Bapak Ibu, 17 Juli 2019 hamba Tuhan ini mengumumkan bahwa dia bukan lagi orang Kristen. Joshua Harris mengumumkan bahwa dia telah meninggalkan imannya. Dia telah meninggalkan Kristus di dalam kehidupannya. Dan yang lebih membuat kaget lagi Bapak Ibu, Joshua Harris juga mengumumkan sekaligus perceraiannya dengan istrinya. Shannon Bone. Sebuah rumah tangga yang sudah dibangun juga selama 21 tahun. Tiba-tiba mengalami kehancuran. Bapak Ibu boleh saya tahu berapa banyak yang sudah berumah tangga di sini? Hampir semua ya. Hampir semua ya. Ada yang angkat tangan bapaknya, ibunya tidak ngaku. Bapak Ibu membangun rumah tangga itu tidak pernah mudah, benar? Baik kita sebagai orang tua, baik kita sebagai anak-anak, kita semua tahu betapa sulitnya bangun rumah tangga. Kenapa? Tidak ada rumah tangga yang sempurna, betul? Kenapa tidak ada yang sempurna? Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu bayangkan, satu orang yang berdosa saja itu sudah cukup menghadirkan banyak masalah. Apalagi dua orang yang berdosa kemudian berkumpul dalam satu rumah tangga. Maka Bapak Ibu pasti ada potensi untuk pertikaian. Kita semua hidup dalam dunia yang berdosa. Di dalam dunia yang berdosa, dihuni oleh orang-orang yang berdosa. Sehingga pertikaian itu pasti tidak terhindarkan. Tetapi Bapak Ibu hal yang sama juga sebetulnya terjadi pada tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang kita jadikan panutan iman. Maka Bapak Ibu secara matematis Bapak Ibu, kalau kita mau fair, kita menghitung di Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa sebetulnya lebih banyak pasangan atau keluarga dalam Alkitab yang bermasalah daripada yang harmonis. Mulai dari Adam, keluarga Nuh, keluarga Abraham, sampai dengan keluarga Daud, semuanya bermasalah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sedang menghadapi semua itu, sedang bergumul berat dalam keluarga Bapak Ibu tidak sendirian. Bahkan kami pun, hamba Tuhan sepenuh waktu, kami juga berjuang untuk melewati pergumulan bersama keluarga ini. Tetapi ada kabar baiknya Bapak Ibu, bahwa kehancuran itu bukan titik akhir dari perjalanan hidup orang percaya. Amin. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Pemulihan keluarga menjadi akhir yang indah bagi setiap orang percaya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengandalkan anugerah Tuhan. Kita bisa mengandalkan pimpinan Tuhan selama kita berproses memulihkan keluarga kita. Maka Bapak Ibu pagi ini kita akan belajar bagaimana membangun keluarga yang beribadah kepada Allah. Dan kita akan belajar dari seorang tokoh perjanjian lama yang luar biasa, yaitu Yosua. Tadi Bapak Ibu sudah membacakan Yosua pasal 24. Ini adalah bagian penutup dari kitab Yosua. Bapak Ibu tahu, yang Bapak Ibu baca tadi luar biasa banget ceritanya begitu ya. Yosua bersama-sama dengan bangsa Israel itu telah melihat banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat.
Bagaimana ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, bagaimana tembok Yeriko dirobohkan, bagaimana mereka menyeberang sungai Yordan yang menjadi kering Bapak Ibu. Bagaimana bangsa Israel melewati satu persatu peperangan demi peperangan. Dan mereka dipimpin oleh Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan. Bapak Ibu, bersama dengan Yosua, bangsa Israel telah melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Maka di pasal 24 ini, menjelang akhir hidup Yosua, Yosua sampaikan satu pesan, satu wasiat, satu warisan rohani, bahkan sebuah peringatan untuk setiap pemimpin suku, setiap panglima, setiap keluarga di Israel. Yosua sampaikan khotbahnya yang terakhir. Dan Yosua menyimpulkan, apa yang terpenting bagi bangsa Israel, itu seluruh anggota keluarga Israel itu harus beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mengapa Yosua menyimpulkan hal ini? Karena Yosua sudah mengalami besarnya anugerah Tuhan dalam perjalanan hidup bangsa Israel yang tadi kita baca. Kalau Bapak Ibu mencermati mulai ayat yang kedua sampai ayat 13 yang tadi kita baca Bapak Ibu, kita bisa melihat ada subjek pembicaraan yang diulang-ulang terus. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Aku. Perhatikan enggak? Perhatikan? Aku itu siapa? Aku itu Tuhan sendiri. Apa yang Yosua mau katakan? Bahwa perjalanan hidup umat Israel bukan dilihat dari sudut pandang manusia, tetapi dilihat dari sudut pandang Allah. Mengapa demikian? Karena Yosua meyakini seluruh perjalanan hidup bangsa Israel, seluruh proses yang terjadi dan semua hasil yang diperoleh itu semata-mata karena Tuhan. Maka jelas di bagian ini Bapak Ibu, Yosua mengakui bahwa segala sesuatu benar-benar adalah pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu terjadi atas anugerah Tuhan. Dan Yosua mengakui dan melihat bagaimana Allah itu berdaulat atas segala sesuatu. Bapak Ibu, Tuhan Allah kita, Dia yang mengontrol seluruh kehidupan kita. Amin. Amin. Dia yang buka jalan bagi kita. Tapi kadang-kadang Dia yang memberikan kita rem. Dia tuntun kita berjalan. Karena Dia bilang kita harus berhenti. Dan kadang-kadang Bapak Ibu kita merasa seakan-akan kita berjalan sendirian. Pernah merasa begitu? Bapak Ibu pernah tahu hiasan dinding ini? Pasti ada yang pernah tahu. The footprints in the sand. Ini adalah hiasan dinding yang banyak dimiliki orang Kristen Bapak Ibu. Mungkin di rumah Bapak Ibu juga ada. Nah, dalam hiasan dinding ini Bapak Ibu tertulis sebuah puisi ya tentang jejak-jejak kaki. Ditulis tahun 1936 oleh Mary Stevenson. Dikatakan di sana begini. Tuhan, Engkau ada di mana waktu aku susah? Engkau ada di mana waktu aku sedang bergumul? Waktu kondisiku baik-baik aja Tuhan, aku melihat 2 pasang jejak kaki. Tetapi waktu aku bergumul dengan berat, kenapa cuma ada 1 pasang jejak kaki? Engkau ada di mana Tuhan? Bapak Ibu, Mary Stevenson kemudian menuliskan bahwa selama masa pencobaan yang berat, selama masa penderitaanmu itu, ketika engkau hanya melihat 1 pasang jejak kaki, saat itulah aku Tuhan sedang menggendongmu. Bapak Ibu, Allah beranugerah sekaligus Dia berdaulat atas hidup kita. Maka jangan pernah kita ragukan kasih Allah dalam hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Karena apa? Karena Dia punya hubungan yang pribadi dengan masing-masing kita. Kalau Bapak Ibu melihat di ayat kedua sampai ayat yang ke-7 Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana Allah punya hubungan pribadi yang sangat erat. Antara Allah dengan Abraham, Allah dengan Ishak, Allah dengan Yakub, Allah dengan Musa, Allah dengan Harun. Antara Allah dengan bangsa Israel. Ada hubungan yang begitu khusus antara Allah dengan umatnya. Dan ada panggilan-panggilan yang begitu khusus yang Allah lakukan kepada umatnya. Bapak Ibu, Tuhan itu bukan seperti pembuat jam tangan. Saya nggak pernah punya jam tangan.
Saya nggak pernah tahu rasanya pakai jam tangan. Tapi Bapak Ibu yang pakai jam tangan, Bapak Ibu bayangkan ya, di masa sekarang ini jam tangan tuh harganya mahal banget. Ada yang miliaran katanya begitu ya. Bapak Ibu, seorang pembuat jam tangan, semahal apapun jam tangannya, setelah dia buat, dia rakit, dia kasih baterai, maka pembuat jam tangan itu akan meninggalkan jamnya Bapak Ibu. Dia akan taruh jamnya. Pembuat jam tangan itu nggak akan terus diam dan menatap detik demi detik jarum itu berjalan. Jam itu akan dilepaskan. Suatu saat ketika jam itu mati karena baterainya habis atau karena rusak, baru jam itu kembali kepada pembuat jam tangan. Dia ganti baterainya, dia perbaiki, begitu seterusnya. Tetapi Allah tidak seperti pembuat jam tangan. Allah yang besar itu, dia adalah Allah yang sangat dekat dengan kita. Tinggal bersama-sama dengan kita. Dia ingat nama kita satu persatu. Dia tahu kesedihan kita. Dia tahu tetes demi tetes air mata kita. Dia tahu segala kekhawatiranmu. Dan dia juga tahu sukacitamu. Karena memang Allah membangun relasi yang sangat dekat dengan umatnya. Maka Yosua, dia tidak hanya ingatkan bangsa Israel, ini loh anugerah Tuhan, ini loh kedaulatan Tuhan. Dia ingatkan bangsa Israel bahwa Allah Yahweh itu punya hubungan pribadi yang sangat dekat dengan bangsa Israel. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam pergumulan keluarga kita merasa kok Allah jauh. Saya sudah berdoa Pak, saya terus berdoa. Tetapi seakan-akan tidak ada reaksi apa-apa. Enggak ada perubahan apa-apa dalam kehidupan keluargaku. Aku sudah teriak minta tolong. Tetapi kenapa Tuhan diam saja? Tuhan seringkali memang tidak menjawab dengan segera. Karena Tuhan sedang menguji seberapa tekun, seberapa setia kita kepada Dia. Tuhan itu Bapak Ibu luar biasa dalam segala kebaikannya. Kalau Bapak Ibu ingat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang sudah berlalu. Maka engkau akan melihat seperti Yosua. Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kalau dia tolong Israel waktu itu, dia pasti tolong kita semua, amin. Bapak Ibu berikutnya perhatikan ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Apa yang kita temukan di sana? Bangsa Israel itu diperhadapkan dengan musuh, diperhadapkan dengan kesulitan. Dan cara pandang manusia, kalau dia sedang diperhadapkan dengan kesulitan, maka dia akan cenderung mudah bertanya, apakah Tuhan itu baik? Kalau Tuhan itu baik, kenapa dia mengizinkan saya mengalami kesulitan? Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita menghadapi kesulitan. Supaya apa? Supaya kita berlatih berperang. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat dan tangguh. Saya ingat anak pertama saya yang laki-laki itu aktif banget. Umur 10 bulan, dia udah mau jalan. Waktu saya tahu dia udah mau belajar jalan. Meskipun dia sempoyongan, bikin kita deg-degan, tetapi kita tetap mengizinkan dia belajar berjalan, bukan? Kemungkinan jatuh ada enggak? Ada, besar banget Pak. Tetapi kenapa kita mengizinkan dia berjalan? Supaya dia kuat. Supaya dia menjadi mandiri. Bapak Ibu, kenapa sih kita paksa anak-anak kita ke sekolah? Anak saya yang kedua yang perempuan dari playgroup tiap hari nangis di sekolah. Bahkan sampai SD kelas 1 masih sering kali menangis. Tapi kita mengizinkan. Bahkan kita paksa anak kita harus sekolah. Betul? Supaya mereka belajar. Supaya mereka menjadi pandai. Ini yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel dan juga buat keluarga kita. Tuhan mengizinkan keluarga kita menghadapi kesulitan. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi keluarga kita. Tetapi justru di situ letak kasih Tuhan. Supaya apa? Kita jadi kuat. Kita jadi dewasa. Kita jadi mandiri. Bapak Ibu bangsa Israel. Mereka bukan hanya diizinkan menghadapi kesulitan. Mereka diizinkan masuk ke sebuah situasi yang sangat sulit. Mustahil mereka bisa keluar dari situasi itu. Dan disitulah kita melihat mujizat demi mujizat Tuhan terjadi. Sepanjang perjanjian lama ketika Tuhan pimpin Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah Kanaan dan selanjutnya. Mujizat demi mujizat dialami bangsa Israel.
Bapak Ibu kalau perhatikan ayat 12 dan 13, kita akan melihat bahwa mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata bagi bangsa Israel. Bapak Ibu ada satu kata yang menarik, saya ajak Bapak Ibu lihat di ayat ke-12 Bapak Ibu ya. Di ayat 12 itu ada kata tabuhan, kalau Bapak Ibu lihat. Ya, saya bacakan ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya, perhatikan, bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Bapak Ibu, ayat ini adalah sebuah kiasan Bapak Ibu. Tabuhan itu seperti sebuah genderang ya, genderang perang atau semacam trompet begitu. Karena bagian ini adalah kiasan, sebetulnya bagian ini menggambarkan kepada kita bahwa ada serangan yang tidak terduga, tanda kutip, sehingga musuh Israel itu menjadi gentar sendiri. Bapak Ibu, hal ini menggambarkan bahwa suatu saat musuh Israel itu menjadi gentar sendiri. Sehingga apa? Sehingga bangsa Israel yang berperang ketika itu, dia nggak perlu keluar tenaga apa-apa, musuhnya itu mundur sendiri. Karena apa? Karena Allah yang berperang bagi mereka. Lewat mujizat demi mujizat. Bapak Ibu, bangsa Israel mengalami mujizat demi mujizat. Dan saya percaya dalam hidup keluarga kita, mujizat Tuhan itu masih ada. Amin. Di kalangan kita Bapak Ibu, seringkali kita berkata, mungkinkah mujizat masih ada? Saya mengatakan pagi ini, sangat-sangat mungkin. Saya melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan kerjakan, baik dalam keluarga kami, khususnya dalam pelayanan misi yang kami kerjakan. Bapak Ibu, kita bisa melihat dari ayat pertama sampai ayat 13. Allah bukan hanya Allah yang beranugerah, Dia Allah yang berdaulat. Dia punya relasi pribadi dengan kita. Dia izinkan kita masuk dalam kesulitan supaya apa? Supaya kita menjadi kuat. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama Tuhan. Lewat mujizat Tuhan. Amin. Maka ketika Yosua melihat serangkaian kebaikan Tuhan itu, sebagai pemimpin bangsa Israel, sebagai pemimpin keluarganya, Yosua mengarahkan bangsa Israel untuk melakukan apa? Perhatikan ayat-ayat yang terakhir. Ayat 14, ayat 15. Bangsa Israel diperingatkan, hiduplah takut akan Tuhan, hiduplah setia kepada Tuhan. Dan itu harus diwujudkan dengan apa? Dengan beribadah hanya kepada Tuhan, bukan kepada ilah lain. Tidak ada pilihan lain selain hanya menyembah kepada Allah Yahweh. Bapak Ibu, apa itu ibadah? Ibadah itu dari bahasa Ibrani avoda, artinya apa? Melayani. Bapak Ibu, kata avoda ini diambil dari status seorang hamba, seorang budak, yang mana seorang hamba itu dia tidak punya hak atas dirinya sendiri, karena ia telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani sang Tuhan. Dan saat seorang hamba melayani tuannya, dia nggak boleh sembarangan. Dia harus melayani tuannya dengan rasa hormat, dengan pengagungan yang tertinggi. Dengan kata lain Bapak Ibu, ibadah itu adalah menyerahkan seluruh hidup kita untuk melayani sang Tuhan di segala waktu. Maka Bapak Ibu, ibadah itu bukan hanya hari Minggu, amin. Ibadah bukan hanya di gereja, tetapi ibadah adalah seluruh hidup kita yang kita serahkan untuk melayani Tuhan. Waktu engkau bekerja di kantor, engkau sedang ibadah. Waktu engkau studi, engkau sedang ibadah. Waktu engkau sedang mendidik istri dan anak-anakmu, engkau sedang ibadah. Bapak Ibu, di ayat 14 ini, Yosua menekankan beberapa poin yang penting dalam ibadah. Yosua bilang apa? Ibadahlah dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti respect, menghormati Tuhan. Bapak Ibu, menghormati Tuhan artinya kita menyadari kita punya Allah yang begitu besar, yang penuh kasih dan kebaikan. Maka waktu kita beribadah kepada Dia, kita beribadah dengan penuh penghormatan kepada Dia. Ibadah dengan tulus dan ikhlas. Bapak Ibu, ibadah mesti dilakukan keluar dari hati. Karena yang Tuhan lihat hatimu, bukan aktivitas fisikmu. Ibadah
Harus dengan motivasi yang benar untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan cari manusia. Bukan menyenangkan manusia. Beribadah dengan ikhlas. Maka waktu engkau beribadah, engkau lakukan dengan kerelaan hati. Bukan karena terpaksa. Yang ketiga, Yosua bilang, beribadahlah dengan setia. Ibadah dilakukan terus menerus dan penuh kesungguhan. Bapak Ibu, kesetiaan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ibadah bukan tentang hari Minggu jam 8 sampai jam 10 pagi. Tapi setiap langkah hidup kita adalah pelayanan bagi Allah. Bapak Ibu tahu mengapa Yosua harus mengingatkan tentang 3 hal penting ini? Karena apa? Karena bangsa Israel itu selalu jatuh dalam perjidahan rohani. Mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Tindakan mereka dari waktu ke waktu sangat mendukakan hati Allah. Karena itu Yosua menegaskan bahwa ibadah kepada Tuhan itu adalah satu pilihan bagi bangsa Israel. Jika bangsa Israel memilih untuk beribadah kepada Tuhan, maka mereka tidak boleh beribadah kepada ilah lain. Ibadah itu adalah sebuah pilihan. Dan Yosua memilih untuk dirinya sendiri. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi seluruh keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yosua itu kepala keluarga. Dia imam bagi keluarganya. Dan Yosua memimpin keluarganya pada satu pilihan yang tepat, yaitu hanya beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yosua sadar bangsa Israel setiap waktu bisa saja meninggalkan Tuhan. Jadi sudah terjadi dari waktu ke waktu. Tetapi Yosua memilih satu hal yang sangat penting. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, Yosua tahu bahwa bangsa Israel selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan kepada siapa mereka beribadah. Di satu sisi ada ilah-ilah lain yang begitu menggoda. Dan di sisi yang satunya ada Allah Yahweh, Allah semesta alam, yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir dan masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, beribadah kepada ilah-ilah lain merupakan pilihan yang sangat menggoda bangsa Israel. Kenapa dia menggoda? Saya akan jelaskan nanti. Godaan ini disadari oleh Yosua. Maka sebelum Israel menjalani kehidupan mereka yang baru di tanah perjanjian, Yosua menantang bangsa Israel, engkau harus pilih. Engkau harus buat perjanjian. Engkau harus setia beribadah kepada Allah. Dan salah satu yang diingatkan Yosua kepada bangsa Israel adalah tentang apa? Godaan Allah orang Amori. Seperti apa Allah orang Amori? Yang saya berikan kotak warna coklat, itu Allah orang Amori. Bapak Ibu, bangsa Amori adalah bangsa-bangsa yang tersisa di Kanaan, belum dimusnahkan semuanya oleh Israel. Padahal sebagian besar penduduk Kanaan sudah dimusnahkan ketika mereka menduduki tanah Kanaan, tetapi masih ada sisa orang-orang Amori yang tinggal di tanah Kanaan. Seperti apa Allah orang Amori dan bagaimana mereka beribadah kepada Allah mereka? Bapak Ibu, Allah orang Amori ini dikenal dengan Dewa Nana. N-A-N-N-A. Ada yang punya nama Nana di sini? Tetapi engkau bukan Allah orang Amori ya. Nana, God of Moon, Dewa Bulan. Bapak Ibu tahu ketika mereka beribadah kepada Dewa Nana ini, Bapak Ibu, ibadah yang mereka lakukan adalah ibadah untuk memuaskan hawa nafsu mereka yang amoral. Kita bisa melihat kehancuran keluarga di sini, Bapak Ibu. Ketika seorang laki-laki dia beribadah kepada Dewa Nana, mereka hanya memuaskan nafsu mereka yang amoral. Mereka tidak lagi punya tanggung jawab terhadap istri mereka. Yang pasti mereka tidak lagi mengasihi istri mereka. Mereka dihancurkan oleh hawa nafsu. Yang kedua, dalam ibadah kepada dewa orang Amori ini, mereka juga mengorbankan anak-anak mereka kepada Dewa Nana. Dengan kata lain, banyak orang tua pada saat itu, mereka tidak punya tanggung jawab lagi kepada anak-anaknya. Aborsi dilakukan.
Bayi-bayi yang baru lahir dikuburkan ke dalam guci-guci untuk penyembahan kepada Dewa Nana. Begitu kejam Bapak Ibu. Maka Yosua perlu mengingatkan bangsa Israel. Penyembahan kepada Dewa Nana menunjukkan kepada kita betapa hancurnya nilai-nilai keluarga. Ketika berhala itu menjadi pusat dalam keluarga kita. Mungkin saat ini Bapak Ibu berkata, kita nggak sembah patung lagi Pak. Mana ada sih sembah patung? Mungkin kita nggak nyembah patung lagi Bapak Ibu. Tapi saat ini Bapak Ibu menyembah berhala-berhala modern. Apa berhala kita? Bisa jadi ego kita, kepentingan kita, hawa nafsu kita, kekayaan kita, pendidikan kita, karir kita. Itu bisa menjadi berhala bagi keluarga kita. Apabila kita lebih memprioritaskan semua itu daripada Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin kita melihat bagian akhir dari khotbah Yosua ini. Khususnya di pasal 24 ayat 15 bagian B. Dikatakan dengan jelas, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagian ini jelas berbicara tentang keluarga. Maka tahukah Bapak Ibu bahwa keluarga adalah perwakilan representasi Tuhan di tengah-tengah dunia. Keluarga ada agar menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan melalui keluarga kita, orang lain dapat melihat seberapa dekatnya hubungan kita dengan Allah kita. Bapak Ibu, keluarga adalah komunitas terkecil yang beribadah kepada Tuhan. Dan pernyataan ini Bapak Ibu keluar dari seorang Yosua, seorang pemimpin Israel yang begitu hebat. Yang mengantarkan bangsanya masuk tanah perjanjian. Yosua berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan bersama keluarganya. Ini menunjukkan dia bukan hanya pemimpin yang besar bagi bangsanya, tetapi ia juga berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Yosua berperan sebagai imam bagi keluarganya. Bapak Ibu, ibadah harus dilakukan dalam keluarga kita. Dan seorang ayah, seorang suami harus berperan di sana. Memang ibu juga punya peranan penting ya. Kalau saya nggak ngomong nanti saya diprotes. Tetapi Bapak Ibu, ayah itu merupakan kepala keluarga yang memegang peranan utama di dalam mendidik istri dan anak-anaknya. Maka Yosua memberikan teladan bagaimana ia mengambil peran sebagai seorang pria, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai imam yang membawa keluarganya kepada Tuhan. Bapak Ibu, seorang suami, seorang ayah itu ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin keluarga. Amin. Maka kita juga harus memimpin keluarga kita menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di hadapan Allah, pernyataan yang diucapkan oleh Yosua di depan seluruh orang Israel. Dengan satu tekad, satu kemantapan imannya yang tidak bisa ditawar-tawar. Yosua, seorang pemimpin keluarga, dia tahu dengan jelas tanggung jawabnya. Memimpin seluruh keluarganya untuk setia hanya beribadah kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah menyelamatkan, memelihara, dan memberkati hidup keluarganya. Bapak Ibu, ketegasan dan komitmen dari Yosua ini seharusnya menjadi teladan bagi kita semua orang tua Kristen. Khususnya setiap kepala keluarga. Engkau harus pimpin seisi keluargamu mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena engkau adalah imam keluarga. Bapak Ibu tahu ya, imam adalah perantara manusia kepada Allah. Maka tugasmu Bapak Ibu sebagai kepala keluarga, engkau bertugas membawa seluruh anggota keluargamu datang kepada Tuhan. Maka engkau perlu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan rohani. Kepala keluarga, dia harus pimpin seluruh keluarganya bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan dan kedewasaan rohani
adalah melalui ibadah keluarga. Banyak istilah yang dipakai Bapak Ibu, tapi saya lebih condong memakai istilah ini. Kita bangun mesbah keluarga. Bapak Ibu, anak-anak saya itu bersekolah di Sekolah Teologi Pelangi Kristus. Sejak umur 3 Bapak Ibu, orang tua itu diberikan tugas untuk bersaat teduh dan berdoa bersama anak-anak. Anak saya yang pertama sekarang sudah umur 17. Anak saya yang kedua sekarang sudah umur 13. Sejak umur 3 sampai dengan hari ini, setiap malam kami selalu berkumpul untuk berdoa bersama. Bapak Ibu, ketika di awal-awal saya masukkan mereka ke sekolah itu, saya juga merasa sekolah ini kok agak berlebihan sih ya. Masa setiap malam kita harus kumpul keluarga untuk berdoa. Tetapi itu yang terjadi setiap malam sampai hari ini. Mereka pasti masuk ke kamar kami berdoa baru mereka keluar. Kalau weekend Bapak Ibu, apalagi yang laki sedang main game online, jam 10 tepat, gamenya pause dulu. Masuk ke kamar, berdoa dulu, baru engkau lanjut main lagi. Ini menjadi satu kebiasaan bagi kami yang kami lakukan belasan tahun. Di awal-awal saya nggak lihat manfaatnya Bapak Ibu. Tetapi di tahun-tahun ini saya melihat bagaimana itu sangat-sangat bermanfaat bagi keluarga kami. Anak-anak kami menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kami bisa menuntun mereka setiap hari dalam kebenaran firman. Dan tahun lalu anak saya yang laki-laki secara mengejutkan datang kepada saya. Dan dia bilang, "Pa, Feren mau menyerahkan hidup Feren menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu." Bapak Ibu bayangkan, apa saya nggak shock? Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai. Saya hanya bilang, engkau doakan lagi setahun nak. Tahun ini dia kembali ngomong kepada saya, "Pak, Feren sudah mantap, Feren akan melayani Tuhan. Sepenuh waktu sebagai hamba Tuhan." Bapak Ibu, saya tidak pernah memaksakan anak-anak saya untuk ikut jejak bapaknya menjadi hamba Tuhan full time, tidak pernah. Tetapi saya percaya, setiap doa yang dinaikkan, setiap firman yang kami lakukan belasan tahun itu, Tuhan berbicara kepada dia. Maka ketika gereja kami, GKK Tenggilis, kemudian mengumumkan ada satu program namanya GFH, Grow From Home. Setiap keluarga harus beribadah bersama-sama dengan keluarga, PA bersama. Bagi kami sudah sangat mudah karena kami tiap malam juga berkumpul. Bapak Ibu, mari mulai bangun mesbah keluarga. Yang sudah punya pertemuan rutin dengan keluarga boleh saya tahu? Wah, semuanya rendah hati sekali. Gak ada yang angkat tangan. Bapak Ibu, bangun mesbah keluarga. Saya punya beberapa saran sederhana buat Bapak Ibu kalau mau bangun mesbah keluarga. 1, engkau harus, ulang lagi, harus menyediakan waktu khusus. Di keluarga kami setiap malam sebelum tidur. Tapi Bapak Ibu bisa ngatur. Tetapi engkau harus prioritaskan waktu khusus untuk istri dan anak-anakmu. 2, sesuaikan durasinya. Bapak Ibu jangan bayangkan tiap kali kami berdoa bersama, satu perikop Yosua 45 menit. Jangan bayangkan begitu. Engkau bisa sesuaikan dengan kondisi keluargamu. Biasanya kami cuma 10-15 menit. Kami sharing bersama, apa yang terjadi di sekolah, apa yang terjadi di pekerjaan istri saya, apa yang terjadi di pelayanan saya. Jadi mereka tahu agenda saya dan mereka mendoakan itu. 10-15 menit. Dan Bapak Ibu percaya enggak? Kalau dia terbiasa untuk bercerita, setiap hari dia akan bercerita kepada papa mamanya apa yang terjadi. Kalau kami PA, karena ada bahan khusus dari gereja, biasanya memang kami makan waktu 30-45 menit. Tetapi setiap hari 10-15 menit sudah sangat cukup. 3, kita mesti punya materi dong ya. Ya materi bisa berupa kesaksian dari masing-masing anggota keluarga. Kalau ada bahan renungan singkat yang kita baca hari itu, mari kita bagikan. Atau ada khotbah-khotbah minggu itu di gereja, mari kita bagikan. Nah gereja kami Bapak Ibu waktu itu membuat bahan PA yang sangat bagus bagi kami. Sekaligus juga membuat proyek ketaatan bagi setiap anggota keluarga. Papa mesti bikin apa minggu ini, mama mesti bikin apa, anak-anak mesti bikin apa.
itu akan menolong untuk jemaat bersama-sama belajar firman. Tapi kalau betul-betul gak ada materi, bacalah Alkitab secara berurutan. Gereja kami sudah membaca Alkitab bersama, ini periode putaran yang keempat. Setiap hari, setiap komisi itu diingatkan baca Alkitab. Ini setahu ingat saya adalah tahun yang keempat kami membaca. Jadi 3 kali jemaat sudah baca sampai selesai, ini yang keempat kali. Bisa pakai materi itu juga. Keempat, dalam mesbah keluarga yang paling penting engkau saling mendoakan. Bapak Ibu, doa sangat penting bagi keluarga. Siapa yang pimpin, boleh ayah, boleh ibu, boleh anak-anak bergantian. Biasanya kami mendoakan, ya hal-hal yang tadi kita sharingkan itu. Kita doakan pelayanan. Atau ada keluarga yang sakit. Atau ada pokok-pokok doa khusus, kita doakan di situ. Bapak Ibu mungkin tahu ya, sebagian mungkin tahu bahwa saya ini full timer bukan di gereja, tetapi saya melayani di tempat-tempat pelayanan yang sulit, yang tidak jarang ada intimidasi, tidak jarang ada ancaman, ada penghadangan. Bahkan saya juga pernah terombang-ambing di laut ketika ingin survei ke tempat yang baru Bapak Ibu. Tetapi saya percaya saya bisa melewati semua itu sampai dengan hari ini karena istri saya, anak saya mendoakan saya. Itu yang membuat saya bisa terus melayani sampai hari ini. Maka saya katakan doa itu sangat penting dalam mesbah keluarga. Seringkali saya mau pergi ke ladang misi yang baru khususnya. Tempat-tempat yang sulit, saya ngomong dengan istri dan anak-anak saya di malam itu. Saya bilang doakan papa bisa pulang. Saya selalu ngomong begitu. Doakan papa dalam pelayanan dan doakan papa bisa pulang ketemu dengan kalian lagi. Bapak Ibu, kuasa doa itu menguatkan saya secara pribadi. Yang terakhir, yang kelima. Sebetulnya gak usah dibahas ya. Kalau berbicara mengenai pemimpin, ya pastilah papa dan mama begitu ya. Saya selalu memimpin kalau saya ada di Surabaya. Tetapi kalau saya keluar kota, maka istri saya yang memimpin. Ayah dan ibu, engkau adalah imam dan pemimpin dari mesbah keluarga ini. Bapak Ibu, mesbah keluarga itu sangat indah. Bukan hanya berbicara tentang membangun iman, kerohanian, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan, bukan hanya di sana. Tetapi mesbah keluarga akan menolong kita mengembangkan kasih kita dan komunikasi kita. Baik dengan Tuhan maupun dengan sesama anggota keluarga. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, anak-anak kita maksimal kumpul dengan kita itu cuma 20 tahun. Setelah itu mereka akan mandiri, mereka akan dewasa, dan mereka akan hidup sendiri. Dan tidak banyak waktu lagi untuk bersekutu dan belajar firman bersama-sama dengan kita. Maka Bapak Ibu, jangan tunda mesbah keluarga ini. Mesbah keluarga sangat-sangat dibutuhkan. Keluarga yang kuat apabila dibangun dengan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ibadah kepada Tuhan adalah dasar membangun keluarga kita. Mari kita mulai bangun mesbah keluarga kita. Yang sudah lakukan, mari terus semangat lakukan. Dan mari kita komitmen seperti Yosua yang berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu, keluargamu adalah tempat ibadahmu seumur hidupmu. Mari kita berdoa.